Shalom, selamat pagi anak-anakku kelas 7. Apa kabar hari ini? Semoga semua sehat-sehat selalu ya. Hari ini kita akan belajar dosa dan pertobatan. Yang pertama kita akan belajar tentang dosa. Dasarnya adalah Mazmur pasal 51, Matius 5 ayat 32, dan 1 Yohanes pasal 1 ayat 9. Dosa adalah pemberontakan manusia melawan Allah dan kehendaknya. Manusia ingin menjadi sama dengan Allah. Salah satu aspek yang menonjol dari dosa adalah sifat mementingkan diri sendiri. Akibat tindakan dosa yang dilakukan manusia dalam mementingkan diri sendiri adalah yang satu, dosa menyebabkan kerusakan moral di dalam diri manusia yang menentang semua kehendak baik manusia. Yang kedua, dosa menyebabkan manusia menginginkan kesenangan diri sendiri tanpa menghiraukan kesejahteraan orang lain atau perintah Allah. Sikap ini mengakibatkan kekerasan dan kekejaman kepada orang lain dan pemberontakan terhadap Allah dan hukumnya. Yang ketiga, dosa membuat manusia menolak untuk tunduk kepada Allah dan firman-Nya. Dosa adalah perseteruan dengan Allah dan ketidaktaatan kepada Allah. 4. Dosa menyebabkan kita senang melakukan ketidakadilan. 5. Dosa merupakan kuasa yang memperbudak dan merusak. Dan dosa muncul dari keinginan hati manusia yang serakah. Nah, ada ayat-ayat Alkitab di situ. Kiranya ada anak-anakku bisa membacanya dan mempelajarinya sendiri. Dosa memasuki umat manusia melalui Adam dan mempengaruhi semua orang, mengakibatkan hukuman ilahi, mendatangkan kematian rohani, dan hanya dapat dikalahkan sebagai suatu kekuatan oleh iman kepada Kristus dan karya penebusannya. Akibat dosa yang dilakukan oleh Adam dan Hawa serta keturunannya adalah 1. Dosa mengakibatkan hubungan manusia dengan Allah yang mulanya baik menjadi terputus sehingga menjadi rusak. Manusia membutuhkan perantara untuk bertemu dengan Allah karena hidup manusia sudah tercemar. Setelah Adam dan Hawa berdosa, mereka tidak bisa bertemu dengan Allah. Ketika mereka mendengar suaranya, suara Tuhan, mereka ketakutan dan bersembunyi. Yang kedua, dosa mengakibatkan konflik dalam diri seseorang. Dosa digambarkan seperti racun yang mematikan. Dosa meracuni seluruh sistem dalam diri kita. Nah, hati kita menjadi ternoda oleh dosa. Sifat alami menjadi rusak. Sifat alami kita apa? Ya sifat-sifat yang baik itu menjadi rusak. Kita terbebani dengan perasaan bersalah dan damai sejahtera yang hilang dari hidup manusia. Contohnya, ketika kita melakukan kesalahan yang tidak diketahui oleh orang lain, namun selalu dikejar oleh yang namanya perasaan bersalah. Yang ketiga, dosa mengakibatkan rusaknya hubungan manusia dengan sesama dan dengan alam. Ketika dosa berkuasa dalam hidup kita, hubungan kita ini dengan sesama, dengan alam dan ciptaan lain juga jadi rusak. Yang keempat, dosa menyebabkan manusia menghadapi kematian secara rohani.
Banyak orang berpikir bahwa kematian merupakan akhir dari segalanya dan kesalahan yang dilakukan akan terlupakan. Namun faktanya tidaklah demikian. Manusia tidak berdaya dan tidak mampu membebaskan diri dari dosa. Hanya Allah yang dapat menolong manusia keluar dari dosa. Hanya Allah yang dapat memadamkan pertobatan itu melalui pengampunan dan keselamatan dalam diri Yesus Kristus. Karena waktu kita masih lemah, Kristus telah mati untuk kita, orang-orang durhaka pada waktu yang ditentukan Allah. Akan tetapi Allah akan menunjukkan kasih-Nya kepada kita oleh karena Kristus telah mati untuk kita ketika kita masih berdosa. Pertobatan. Menurut Alkitab, bertobat berarti berbalik secara total dari perbuatan lama yang melawan kehendak Allah ke hidup baru, yaitu menurut kehendak Allah. Kisah Para Rasul 26 ayat 20 menyatakan, "Tetapi mula-mula aku memberitakan bahwa mereka harus bertobat dan berbalik kepada Allah serta melakukan pekerjaan-pekerjaan yang sesuai dengan pertobatan itu." Bertobat berhubungan dengan keselamatan. Maknanya adalah mengubah pikiran seseorang dalam hubungannya dengan Yesus Kristus. Khotbah Petrus pada hari Pentakosta dalam Kisah Para Rasul pasal 2 yaitu 1. Memanggil agar orang-orang bertobat. Yang kedua, memanggil orang-orang yang menolak Yesus Kristus untuk mengubah pikiran, yaitu mengakui bahwa Yesus sungguh-sungguh adalah Tuhan dan Kristus. Yang ketiga, memanggil orang-orang yang menolak Kristus sebagai Mesias supaya beriman kepada Yesus Kristus sebagai Mesias dan Juru Selamat. Jadi, bertobat menurut panggilan Petrus artinya mengubah sikap dan gaya hidup yang tadinya tidak hidup dalam iman kepada Yesus supaya hidup dalam iman kepada Yesus. Hidup dalam iman artinya mewujudkan semua ajaran Yesus dalam perbuatannya. Nah, pertobatan bukan hasil usaha manusia untuk mendapatkan keselamatan. Tidak ada seorang pun yang dapat bertobat dan datang kepada Allah kecuali jika Allah menarik orang tersebut kepadanya. Terdapat dalam Yohanes pasal 6 ayat 44. Injil Matius merupakan kisah dua orang yang menunjukkan penyesalan atas dosa-dosa yang dilakukan, yaitu 1. Petrus yang menyangkal Yesus, kemudian menyangkal dan malu, dan akhirnya dia bertobat dan dipulihkan oleh Yesus. Tugas Petrus menggembalakan domba-dombanya atau membimbing umatnya, yaitu umat Allah. Yang kedua, Yudas yang mengkhianati Yesus dengan menjual 30 keping uang perak. Yudas perbuatannya menyebabkan Yesus dihukum mati. Lalu menyesal dan berkata, "Aku telah berdosa karena menyerahkan darah orang yang tak bersalah." Inilah materi kita pada hari ini. Kiranya anak-anakku sekalian dapat memahami pembelajaran kita pada hari ini. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.